wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih kelas 10 jurusan keagamaan. Baiklah, sebelum kita memulai kelas hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ada yang masih ingat nggak materi kita minggu kemarin? Ya. Ada yang masih ingat nggak tentang objek kajian dari ilmu fikih? Ya. Apa itu objek kajian ilmu fikih? Benar sekali. Objek kajian ilmu fikih adalah hukum yang terkait atau hukum yang membahas tentang perbuatan seorang mukallaf. Ya. Terus kalau materi hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar masalah tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang ibadah dengan karakteristiknya. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung ke dalam materinya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih dan ibadah dengan karakteristiknya. Kita mulai dari periodisasi perkembangan ilmu fikih. Periodisasi perkembangan ilmu fikih itu ada terbagi menjadi 4, yaitu pada masa Nabi, sahabat, tadwin, dan masanya taklid. Jadi kita mulai dari periode pertama. Di sini ada periode Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumber asasi yang ada pada masa ini ialah Al-Quran. Tentang sunnah Rasul adalah berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkan kepadanya. Pada periode ini, walaupun usianya tidak panjang, namun telah meninggalkan dampak kuat dan kesan-kesan serta pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam dan masa yang kulli yang bersifat keseluruhan dan dasar-dasar yang umum yang universal untuk dapat menerapkan hukum bagi masalah dan peristiwa yang tidak ada nas dalilnya. Periode Nabi Muhammad SAW ini terbagi menjadi 2 periode yang masing-masing mempunyai corak tersendiri, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, periode Mekah, yakni masa selama Nabi Muhammad SAW menetap dan berkedudukan di Mekah selama 12 tahun beberapa bulan. Semenjak beliau diangkat menjadi nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah, dalam masa ini umat Islam masih sedikit dan masih lemah. Belum dapat membentuk dirinya sendiri suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Yang kedua itu ada periode Madinah, yakni masa di mana Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Dalam masa ini, umat Islam berkembang dengan pesat dan pengikutnya terus-menerus bertambah. Nabi Muhammad SAW mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disyariatkan hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan semua transaksi. Demikian juga yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dalam masyarakat, dengan adanya hukum kriminal, dan lain sebagainya. Lanjut, yang kedua itu ada periode sahabat. Pada periode ini juga wilayah Islam sudah semakin meluas, yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini, pada bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nasnya.
Di samping itu, juga terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan, yaitu perpecahan masyarakat Islam yang bertentangan secara tajam. Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, adat istiadat, dan peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaungan di bawah Islam, tak luput ikut memperkaya aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya itu ada periode Tadwin. Pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Umayyah segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Masa Abbasiyah ini disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan Islam, karena pada masa ini terjadi pembekuan dan penyempurnaan fikih. Pada masa Abbasiyah yang dimulai dari pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad keempat, muncul usaha-usaha pembukuan hadis, asar sahabat, dan fatwa-fatwa tabi'in dalam bidang fikih, tafsir, usul fikih, dan sebagainya. Pada masa ini lahir para tokoh dalam istinbat dan perundang-undangan Islam. Masa ini disebut masa keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga sekarang. Pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Di antaranya yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang terakhir itu ada periode taklid. Secara umum, sikap taklid disebabkan oleh keterbelakangan akal, pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri, karena menganggap para pendiri mazhab lebih cerdas ketimbang dirinya. Sikap taklid juga disebabkan oleh banyaknya kitab fikih dan berkembangnya sikap berlebihan dalam melakukan kitab-kitab fikih, hilangnya kecerdasan individu, dan merajalelanya hidup materialistik turut mempertajam munculnya sikap taklid. Sebelumnya, ada yang tahu nggak taklid itu apa? Ya, taklid itu adalah bahasa Jepangnya tuh mengumpati, gitu kan. Kita mengumpati orang. Gitu. Lanjut, di sini ada ibadah dan karakteristiknya. Sebelumnya kita ketahui dulu pengertian ibadah. Menurut bahasa ada 4 makna dalam pengertian ibadah, yaitu taat, tunduk, hina, dan pengabdian. Jadi, ibadah ini merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah. Di dalam Al-Quran, kata ibadah berarti patuh, tunduk, mengikuti, menurut, dan doa. Dalam pengertian yang secara luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Selanjutnya itu ada dasar tentang ibadah dalam Islam. Yang pertama, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 24. Di sini ada tujuan ibadah. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, serta mengharapkan ridha dari Allah, sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, juga untuk kepentingan yang dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat yang bersifat duniawi. Jadi, tujuan ibadah itu tidak hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah, tetapi ada juga manfaatnya untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, keterkaitan ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing.
Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual. Contohnya, kita sholat, kita menyembah Allah, tetapi kita mendapatkan manfaat juga dari gerakan-gerakan sholat tersebut. Contoh kedua, untuk calon ayah, laki-lakinya, kalau sudah berkeluarga nanti, kan mencari nafkah tuh keluar. Kalau kita mencari nafkah itu kan kita mendapatkan uang, tapi kalau kita pasang niat benar-benar dalam hati saat kita melangkahkan kaki keluar untuk mencari nafkah, untuk mencarikan nafkah anak dan istri, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau kita kadang memasang niat terus langsung turun aja, kada dapat pahala kita. Nah, jadi kayak itu. Ya, mungkin materi kita cukupkan sampai di sini saja. Untuk kesimpulan, mari kita simpulkan bersama di grup WA kita. Jangan lupa untuk terus semangat belajarnya walau di rumah saja. Aku undur diri. Minta halal minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.